Padahal tidak sama sekali. Padahal antum nggak pernah ngomong bahwasannya, contoh ya misalnya ruqyah itu adalah sesuatu yang bohong. Nggak pernah. Nggak Ya pernah. kan? Bahwasanya kita tuh nggak perlu diruqyah, nggak pernah. Nggak pernah. Karena itu ada di dalam dalil kan maksudnya. Iya. Ya artinya sebenarnya menurutku salah pahaman sih. Dan bahkan ketika ada yang ngomong kayak gitu, aku orang pertama yang ngebelain. Lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang gue lakukan ini edukasi, bukan soal menang kalah. Benar. Dan bukan soalan praktek agama. Iya, enggak, Ini soalan cara berpikir. Iya. Heeh. Jadi aneh menurutku, dan makanya ketika ini aku coba konklusikan, aku juga harus ngakuin dan aku harus menilai aku manusia dengan segala kekurangan. Iya. Dan untuk bidang yang memang aku nggak bisa pertanggungjawabkan secara apapun ya, Iya. ya lebih baik aku bertanya kepada orang yang emang benar-benar mempelajari itu. Maka salah satunya ya Ustadz Felix, mungkin Iya. juga aku juga udah ngerencanain diskusi sama Ustadz Faizar langsung. Iya, Karena aku pernah ngobrol sama Ustadz Faizar, mumpung ini ada kata-kata Ustadz Iya. Faizar. Aku pernah ngobrol semenjak ketika aku jelasin, aku pernah bahas tentang masalah santet juga ketika sama Dr. Richard. Iya. Dan beliau langsung WhatsApp ke aku. Aku lalu menyampaikan pada beliau, Ustadz, kita nggak pernah meragukan keilmuan Ustadz. Dan Ustadz mengambil daripada kitab-kitab yang autentik, kita juga yakin. Dan aku juga jelasin pada semua orang, Ustadz Faizar tuh tidak pernah kita ragukan ketauhidannya. Dan Ustadz Faizar itu melawan dukun. Betul, maksudnya. melawan Dan dukun. Di berbagai konten ini kalian jangan langsung ngambil konklusi Iya. kepada Ustadz Faizar mendukung-pendukung yang enggak, Iya. dia selalu kalian ke dokter gitu loh. Benar. Ke dokter semua kontennya. Nah itu artinya Ustadz Faizar menurutku sangat bijak sekali Iya. sebenarnya. Nah sebenarnya jadi menurutku yang orang banyak salah paham adalah orang salah paham ketika kita ngomong bahwasanya ini adalah sesuatu yang nggak ada. Orang bilang bahwa kita nyerang mereka. Padahal nggak juga sih. Kalaupun berbeda pendapat ya kan boleh juga. Ya kan? Artinya berbeda pendapat di dalam Islam kan udah wajar ya. Mazhab aja ada banyak ya. Betul. Artinya kan kalau misalnya kita bilang ya kita nggak yakin karena bagiku secara pribadi itu lebih banyak harus dikaji secara medis dulu menurutku. Nah kalau misalnya secara medis itu misalnya nggak ada penjelasan dan misalnya ada penjelasan misalnya dari siapapun, ya toh bukan itu yang kita perangin. Gitu kan? Yang kita perangin adalah yang perkara-perkara yang kayak gini nih, yang membuat orang akhirnya justru menjauhkan mereka daripada Allah dan memudahkan mereka untuk ditipu gitu maksudnya. Nah itu kan semua orang sepakat kalau kayak gitu. Ya seharusnya kan seperti itu ya, semua orang Harusnya. seharusnya sepakat seperti itu. Tapi ya karena yang menjalaninya langsung itu yang bikin aku bertanya kenapa jadinya kayak gini ya. Padahal kecuali dari awal tuh aku bilang udah tepikanlah semuanya, ya nggak ada yang ini bla 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 bla, dan mereka merasa terserang. Oke. Padahal dari awal Ustadz mungkin juga ngikutin batasan goib itu udah aku perjelas banget nih. Betul banget, udah jelas. Artinya goib kita nggak pernah nyentuh perkara-perkara keimanan. Alladzina